نستعين على ديننا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الحمد لله. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita sambung kajian daripada pembacaan As-Siratun Nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Setelah di kajian sebelumnya kita dengarkan bahwasannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya. Artinya hanya 2 kali dalam riwayat yang sahih, yang mu'tamad, disepakati oleh banyak ulama, hanya 2 kali Nabi pergi ke negeri Syam. Ada riwayat yang menyebutkan bukan hanya 2 kali. Ada yang ketiga, ada yang keempat. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Nabi pernah ke negeri Yaman. Sampai ke Yaman pernah didatangi sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi riwayat yang sahih, yang masyhur, yang mu'tamad, hanya 2 kali Nabi pergi ke negeri Syam. Yang pertama ketika umur beliau 12 tahun bersama pamannya Abu Talib. Yang kedua ketika umur 25 tahun atau mendekati 25 tahun bersama Maisarah, budak laki-laki Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Maisarah ketika pulang dari negeri Syam membawa untung yang berlipat-lipat, sehingga membuat Siti Khadijah radhiyallahu taala anha makin penasaran dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selama ini Siti Khadijah hanya mendengar cerita tentang Nabi, mendengar bagaimana Nabi itu orang yang sangat bisa dipercaya. Kalau selama ini hanya itu yang didengar sama Siti Khadijah, bahwasanya Nabi orang yang sangat bisa dipercaya, orang yang jujur, orang yang baik, suka menyambung tali silaturahim, suka membantu orang lain. Kali ini Siti Khadijah langsung merasakan atau langsung menjadi saksi daripada sifat baik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu amanah, jujur yang luar biasa dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau Nabi tidak jujur, bisa saja Nabi balikkan untungnya ke Khadijah yang biasanya dia untung. Untungnya biasanya sekian, ya sudah, dibalikkan sama Nabi ke Siti Khadijah, sisanya diambil sama Nabi. Bisa saja begitu. Makanya ketika Siti Khadijah mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, jujur baginda Nabi Muhammad SAW dalam berdagang dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, makin penasaran Siti Khadijah dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi ditambahkan dengan cerita dari Maisarah. Maisarah ketika pulang menceritakan macam-macam apa yang dia lihat di tengah perjalanan di negeri Syam ketika dia bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan semuanya, dari Nabi dinaungi sama awan, kemudian Nabi ketika bertemu dengan pendeta Nasturah, namanya Nasturah, bukan Buhairah. Kalau Buhairah ketika Nabi umur 12 tahun, nama pendetanya ini. Kenapa nama pendeta ini kita ulang-ulang? Karena 2 pendeta ini ulama mengatakan masuk surganya Allah. Mereka iman sama Nabi, yakin sama Nabi Muhammad, bahkan mereka menghormati dan menolong baginda Nabi Muhammad. Kalau Buhairah yang waktu Nabi umur 12 tahun,
dia minta tolong ke Abu Talib untuk Nabi dibawa kembali ke kota Mekah. Dia tahu anak 12 tahun ini Nabi akhir zaman. Dia percaya, dia iman, cinta, bahkan tadi Nabi ditolong. Allah akan selalu menolong Nabi. Cuman wasilahnya pada saat itu melalui pendeta Buhairah. Meminta kepada Abu Talib, tolong bawa ponakanmu pulang ke Mekah. Jangan dilanjutkan perjalanan kalian, akan bahaya untuk nyawanya. Ini kan menunjukkan berarti dia cinta kepada Nabi. Kemudian Nasturah juga begitu. Ketika melihat baginda Nabi Muhammad SAW, beliau yakin, percaya, cinta, ngambil berkah Nabi, dipeluk-peluk Nabi besar Muhammad SAW. Pendeta Buhairah dan Nasturah. Kayak kata ulama, dua pendeta ini masuk surganya Allah. Pertama, mereka meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya tidak nututi zaman diutusnya Nabi Muhammad. Salah satu dari mereka pernah mengatakan, umpama aku nututi zaman yang nanti engkau akan diutus oleh Allah, aku akan iman kepadamu. Kalau aku nututi zaman tersebut, ternyata kehendak Allah lain. Dua pendeta tersebut tidak nututi zaman diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka meninggal sebelum Nabi Muhammad diutus, tapi karena mereka yakin sudah iman dengan Nabi Muhammad, ulama mengatakan mereka selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun sebelum Nabi diutus, tapi karena iman kepada Nabi, percaya dengan Nabi Muhammad, selamat kelak di akhirat, masuk surganya Allah. Kemudian Maisarah ketika pulang cerita semua apa yang dia lihat kepada Siti Khadijah. Makinlah penasaran Siti Khadijah. Setelah Maisarah cerita panjang lebar kepada Siti Khadijah punya teman. Teman Siti Khadijah bernama Nafisah. Namanya Nafisah binti Munabbih. Nafisah inilah yang diutus sama Siti Khadijah untuk jadi mak comblang. Kan tidak mungkin perempuan yang melamar laki-laki. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan Siti Khadijah yang melamar Nabi. Ada riwayat, kata ulama, dan itu apa tidak menjatuhkan martabat Siti Khadijah. Kenapa? Karena yang dilamar Nabi. Yang dilamar Nabi. Jadi walaupun Siti Khadijah betul, umpama kita katakan riwayat tadi benar, bahwasanya Siti Khadijah langsung yang melamar Nabi Muhammad SAW, itu tidak menjatuhkan martabat Siti Khadijah sebagai wanita, tidak. Kenapa? Karena yang dilamar Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata ulama kebalikan, menunjukkan bahwasanya Siti Khadijah dapat taufik, muwafaq, orang yang dikaruniai taufik dari Allah. Apa yang mendorong Siti Khadijah mau melamar Nabi kalau bukan kehendak Allah? Berarti Siti Khadijah memang sudah disiapkan sama Allah untuk menjadi istri Nabi. Siti Khadijah orang yang pertama kali yakin bahwasanya Nabi besar Muhammad akan menjadi orang yang luar biasa, bukan sembarangan orang. Itu Siti Khadijah. Makanya nanti ketika kita masuk ke pembahasan berikutnya, ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu dari Allah, Siti Khadijah langsung iman. Ketika Nabi Muhammad masih merasa takut, apa yang tadi aku lihat wahai Khadijah? Melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya yang begitu besar. Nabi Muhammad ketakutan. Takut itu jin. Di Gua Hira lagi di atas gunung. Malam-malam turun Nabi Muhammad pulang ke rumah ketakutan, ngomong ke Siti Khadijah, aku takut itu gangguan dari jin. Siti Khadijah yang menepis pikiran tersebut. Langsung yakin, langsung iman, percaya bahwasanya itu dari Allah. Kenapa Siti Khadijah? Karena memang dari sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah sudah yakin bahwasanya Nabi Muhammad bukan sembarang orang. Mendengar akhlaknya, mendengar ceritanya, mendengar apa yang disaksikan oleh Maisarah, dan beliau merasakan sendiri keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu semua membuat beliau yakin Muhammad bukan orang biasa, sehingga terdoronglah hati Siti Khadijah untuk melamar baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada pendapat riwayat yang mengatakan Siti Khadijah langsung yang melamar Nabi, dan ini tidak menjatuhkan martabat beliau sebagai wanita perempuan karena yang dilamar adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Islam atau setelah Nabi jadi Nabi, ada hukum dari Allah khusus untuk Nabi Muhammad SAW, bahwasanya jika ada perempuan yang ingin menghibahkan dirinya kepadamu wahai Muhammad, itu boleh. Di Al-Quran, di surat Al-Ahzab, Allah berfirman, wa mra'atan mu'minatan wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah, kalau ada perempuan yang beriman datang kepadamu wahai Muhammad, menghibahkan dirinya untukmu, kemudian kamu menginginkannya, boleh kamu terima hibahnya. Dan ini, tapi kata Allah, langsung Allah lanjut, ini khusus untukmu, bukan untuk orang lain. Jadi di zaman Nabi ada perempuan misalkan pengen dijadikan istri atau pengen dimiliki oleh Nabi, boleh datang ke Nabi, ya Rasulullah, wahabtu nafsi lak, aku hibahkan diriku untukmu. Kalau Nabi terima, halal. Kalau Nabi terima, halal. Ini ayat di Al-Quran, di surat Al-Ahzab. Dan terjadi. Ada satu perempuan datang ke Nabi, menghibahkan dirinya ke Nabi. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika ada perempuan yang menghibahkan dirinya ke Nabi, apakah itu perbuatan tercela? Tentu tidak. Apakah perbuatan tersebut menjatuhkan martabatnya? Tentu tidak. Kenapa? Karena yang ingin dia hibahkan kepada Nabi. Makanya tidak tercela. Tidak jatuh martabatnya sebagai wanita ketika menghibahkan dirinya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman diterima sama Nabi, tidak pernah diterima sama Nabi. Nabi Muhammad punya istilahnya, punya akhlak, punya adab, punya etika. Ketika perempuan menghibahkan dirinya ke Nabi, kalau Nabi terima, langsung jadi istri Nabi. Tidak perlu ijab kabul, tidak perlu ada mas kawin, tidak perlu ada wali, ada saksi, tidak perlu. Dia menghibahkan dirinya ke Nabi, diterima sama Nabi, sudah halal untuk Nabi Muhammad. Hukumnya begitu. Pernah terjadi perempuan menghibahkan dirinya ke Nabi, tapi tidak pernah diterima sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi istilahnya Nabi punya etika, punya perasaan, maka tidak pernah Nabi terima. Tidaklah Nabi menikahi perempuan kecuali dengan proses pernikahan. Walaupun ada proses lain, ada cara lain yang dihalalkan oleh Allah untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau menghibahkan diri untuk Nabi tidak menjatuhkan martabat seorang wanita sebagai wanita, apalagi cuman melamar baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun riwayat itu benar, Siti Khadijah melamar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sama sekali tidak menjatuhkan martabat beliau, melainkan menunjukkan bukti bahwasanya Siti Khadijah perempuan pilihan dari Allah, sehingga beliau yang sangat tertarik kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ganteng, Pak. Nabi ganteng. Cuman kenapa tidak ada cerita? Tidak ada dari Nabi muda sampai Nabi wafat. Tidak ada ceritanya perempuan sampai tergila-gila dengan kegantengan Nabi sehingga mereka mencoba untuk misalkan menggoda Nabi, atau misalkan merebut paksa Nabi Muhammad, atau melukai diri mereka agar mendapatkan Nabi, seperti cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan kita dengar ceritanya di Al-Quran. Siapa yang lebih ganteng? Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Tentu Nabi Muhammad. Kesaksian ini langsung dari Nabi Muhammad.
Ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mengatakan, di langit ketiga aku ketemu Yusuf. Dan Yusuf ini kata Nabi, Allah berikan setengah ketampanan padanya. Setengah ketampanan ada pada Nabi Yusuf. Berarti siapa yang Allah berikan ketampanan secara utuh? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Yusuf yang membuat Zulaikha tergila-gila. Ini bayangkan, Zulaikha itu ngasuh Nabi Yusuf, tapi akhirnya tergila-gila dengan anak asuhnya sendiri. Teman-teman Zulaikha yang mencela atau ngejek Zulaikha, Zulaikha kamu ini masa tertarik dengan anak asuhmu sendiri? Zulaikha dah jawab, karena percuma dijawab. Jingok dewek, kata Zulaikha. Akhirnya dibikinlah pertemuan oleh Zulaikha tanpa mereka ketahui. Mereka dikasih buah-buahan dan pisau. Nabi Yusuf suruh lewat. Nabi Yusuf dah tahu di dalam ruangan itu ada perempuan. Pas Nabi Yusuf lewat, mereka bengong, ngelongo, dah bisa memalingkan pandangan mereka dari Nabi Yusuf, sehingga mereka melukai tangan mereka, bukan motong buah yang ada di tangan mereka. Ma hadza basyara, di Al-Quran, in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat, kata perempuan. Nah, tahu kan, kata Zulaikha, kenapa kalian cuma melihat sekali, aku tiap hari melihatnya. Dan masih Zulaikha udah ketahuan begitu, masih ingin menggoda Nabi Yusuf, memaksa Nabi Yusuf, sampai akhirnya Nabi Yusuf minta dimasukkan ke penjara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dari godaan Zulaikha. Tapi untuk Nabi Muhammad tidak ada cerita seperti ini. Apa ada? Makanya coba silahkan cari di kitab sejarah perempuan tergoda dengan kegantengan Nabi sampai mereka melukai diri mereka atau melakukan kemaksiatan, tidak ada. Padahal Nabi Muhammad lebih tampan dari Nabi Yusuf. Alasannya kata ulama, jamalun Nabi, ketampanan Nabi Muhammad SAW itu dibarengi dengan al-jalal. Al-jamal ma'al jalal. Al-jamal ma'al al-jalal. Al-jalal itu kewibawahan. Wibawah yang begitu luar biasa dari Nabi besar Muhammad SAW, sehingga perempuan tidak sanggup untuk menatap terus muka baginda Nabi Muhammad. Jangankan wanita, sahabat yang laki saja tidak sanggup. Tidak ada sahabat yang sanggup memandang terus-menerus muka Nabi Muhammad. Saking wibawahnya, padahal Nabi biasa. Penampilan beliau biasa, pakaian beliau biasa, seperti orang biasa. Tidak ada yang membedakan Nabi dengan sahabat dari penampilan biasa. Tapi sahabat tidak sanggup memandang muka Nabi terlalu lama. Mandangi terus, tidak sanggup. Runduh. Mandangi lagi, runduh. Begitu. Makanya kalau kita perhatikan, sahabat yang paling banyak meriwayatkan tentang ciri-ciri baginda Nabi Muhammad SAW itu sahabat-sahabat yang dari kecil memang hidupnya sama Nabi. Dua sahabat yang paling panjang meriwayatkan kepada kita ciri-ciri Nabi Muhammad. Yang pertama, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dari kecil memang tinggal sama Nabi. Kemudian yang kedua, Hindun, putranya Siti Khadijah. Kan kita sebutkan kemarin Siti Khadijah udah punya putra sebelum nikah sama Nabi. Pas nikah sama Nabi, putra-putranya tinggal bareng Nabi. Nah, Hindun ini nanti jadi sahabat Muslim, ikut hijrah ke Madinah. Beliaulah yang dua orang ini yang paling panjang meriwayatkan ciri-ciri baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau sahabat yang lain, sepotong cuman. Ada yang ngomong Nabi itu begini, ada yang ngomong sepotong-sepotong, tidak banyak. Tapi dua sahabat ini panjang lebar. Karena dari kecil mereka sudah hidup bersama Nabi, sehingga mereka tahu betul ciri-ciri baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau sahabat yang lain, depan Nabi itu nunduk. Kayak kata kesaksian Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi sebelum beliau masuk Islam, ketika melihat sahabat di hadapan Nabi Muhammad SAW,
Sahabat kata dia ngomong ke orang-orang Mekah, aku nih sudah pernah aku datang ke kerajaan Romawi. Aku sudah pernah masuk ke kerajaan Persia. Semua kerajaan dunia ini pernah aku datangi, tapi aku tidak pernah melihat ada pengikut yang mencintai, menghormati pemimpinnya seperti sahabat Muhammad menghormati Muhammad. Mereka kalau Muhammad ngomong, semua terdiam, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Kalau misalkan Muhammad lagi ngomong, mereka ketika duduk di hadapan Muhammad, nunduk semua kepalanya. Tidak banyak gerak. Sehingga kata Urwah, kalau burung misalkan mau berdiri atau mau tegak mantap di atas kepala mereka, dikira burung itu tiang, burung tidak bakal lari. Saking mantapnya sahabat di hadapan Nabi, semua itu berkat wibawa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa tidak ada cerita seperti Nabi Yusuf kepada Nabi Muhammad, padahal ketampanan Nabi lebih dari Nabi Yusuf, karena ketampanan Nabi dibarengi dengan wibawa. Kemudian alasan kedua kata ulama, karena Nabi diutus, dilahirkan bahkan sama Allah rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta ini. Maka apa yang ada pada diri Nabi tidak ada yang berbahaya untuk umat manusia. Bahkan ketampanan Nabi Muhammad melebihi ketampanan Nabi Yusuf, tapi tidak menjadi fitnah, tidak menjadi cobaan, tidak menjadi ujian untuk perempuan-perempuan yang sezaman dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi diutus rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Maka tidak ada cerita dari Nabi muda, tidak ada cerita perempuan yang tergoda berlebihan dengan Nabi Muhammad sehingga mencelakai diri mereka. Siti Khadijah bukankah hanya karena ketampanan Nabi, tapi yang membuat beliau tertarik dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak mulia Nabi, sifat jujur baginda Nabi Muhammad, amanahnya baginda Nabi Muhammad. Padahal sebelum Siti Khadijah melamar Nabi Muhammad atau nikah dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah sudah banyak dilamar oleh banyak orang Mekah. Pembesar Mekah melamar Siti Khadijah. Perempuan Pak yang udah umur 40 tahun, istilahnya sudah tidak ada keinginan lagi untuk menikah. Karena riwayat yang muktamad, Siti Khadijah ketika menikah dengan Nabi umurnya 40 tahun. Ada riwayat yang menyebutkan 30 tahun. Ada riwayat juga yang menyebutkan 28 tahun. Jadi ada banyak riwayat terkait umur Siti Khadijah ketika menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi riwayat yang muktamad, artinya disepakati oleh banyak ulama, umur Siti Khadijah pada saat itu 40 tahun. 40 tahun. Umur baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun 2 bulan 10 hari umur Nabi, dicatat sama ulama. 25 tahun 2 bulan 10 hari ketika menikah dengan Siti Khadijah. Jadi jaraknya itu cukup jauh, 15 tahun. Mereka menikah di bulan Safar. Kita sekarang di bulan Muharram. Habis bulan Muharram bulan Safar. Pernikahan Nabi dan Siti Khadijah di bulan Safar. Maka ini memang untuk menepis keyakinan-keyakinan yang tidak benar ketika meyakini bulan Safar bulan sial. Kan ada itu keyakinan seperti itu. Bulan Safar itu bulan sial, jangan kita ngadukan acara di bulan Safar, jangan kita pernikahan di bulan Safar. Ditepis semua itu oleh Nabi Muhammad. Dari pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah di bulan Safar, apa ada pernikahan yang lebih berkah dari pernikahan Nabi dengan perempuan yang salih, perempuan yang mukminah, Siti Khadijah? Nabi Muhammad manusia yang paling mulia. Pernikahan pertama kali Nabi di bulan Safar. Kalau memang bulan Safar bulan sial, maka tidak mungkin Allah jatuhkan pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah di bulan Safar. Dikaruniai anak 6 anak, 2 putra 4 putri. 4 putri ini semua nanti jadi sahabat, dicintai sama Nabi Muhammad SAW, punya cucung dari situ, Nabi Al-Hasan wal Husain. Keberkahan yang luar biasa.
Taruhlah ada yang mengatakan, oh itu kan Nabi belum kawin, belum ada syariat Islam. Bukti kedua bahwasannya itu tidak benar, sial di bulan Safar, apa pernikahan di bulan Safar itu jangan, takutnya tidak berkah. Siti Fatimah putri Nabi, putri tercinta Nabi, dinikahkan sama Nabi dengan Sayyidina Ali di bulan Safar. Siti Fatimah di bulan Safar dikawinkan sama Nabi. Nah, ini untuk menepis. Jadi memang keyakinan ini dari dulu sudah ada. Ini keyakinan jahiliyah, Pak. Pakai dalam hadis Nabi katakan la safara wala tiyara wala hadwa, kata Nabi Muhammad. Tidak ada sial di bulan Safar, tidak ada. Jangan mengkait-kaitkan kesialan dengan zaman, dengan waktu, dengan bulan. Jangan. Tidak ada, kata Nabi, kesialan di bulan Safar. Ini keyakinan jahiliyah. Ingin ditepis sekali sama Nabi Muhammad, dijauhkan dari keyakinan kita. Makanya Siti Fatimah pun putri tercinta beliau, putri kesayangan Nabi yang sangat mirip. Siti Fatimah itu, kata Siti Aisyah, paling mirip dengan Nabi putrinya Fatimah. Dari gaya jalannya, dari senyumnya, itu mirip sekali, kata Siti Aisyah, dengan Nabi Muhammad SAW. Fatimah, putri yang paling dicintai sama Nabi, dinikahkan sama Nabi di bulan Safar. Didoakan sama Nabi. Diberkahi dengan anak keturunan yang soleh dan solihah. Nah, ini menepis, sangat menepis sekali keyakinan sial bulan Safar. Jadi misalkan kita mau ada pernikahan, tidak tahunya paling tepatnya di bulan Safar, bismillah, lakukan, jangan takut. Kalau misalkan tidak bisa bulan lain, kita pokoknya jangan ditakut-takuti bulan Safar, karena itu bukan keyakinan, bukan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menikah dengan Siti Khadijah di bulan Safar, 2 bulan setelah Nabi pulang dari negeri Syam. Jadi Nabi bawa dagangan Siti Khadijah 2 bulan itu istilahnya proses ta'arufnya. Jadi Siti Khadijah mulai ngirim mak comblang. Kalau riwayat tadi Siti Khadijah langsung yang melamar. Kalau riwayat yang masyhur yang banyak dipilih oleh ulama, tidak. Siti Khadijah ngirim Nafisah, temannya perempuan. Untuk apa? Untuk nanyai Nabi. Untuk jodohkan Nabi dengan Siti Khadijah. Datanglah Nafisah ngadep Nabi. Kata Nafisah, ya Muhammad, ma yamna'uka an tatazawwaj. Kata Nafisah, dan Nafisah ini diriwayatkan masuk Islam nanti. Kata Nafisah, wahai Muhammad, kenapa kau belum kawin? Apa yang membuatmu tidak mau kawin? Kata Nabi Muhammad, ma indi syai', aku ini tidak punya apa-apa. Jadi Nabi memang hidup beliau dari dulu itu serba cukup saja. Tidak kekurangan, tidak berlebihan. Itu kehidupan baginda Nabi Muhammad. Kata Nabi, aku tidak punya apa-apa, belum punya modal untuk kawin. Cuman modal di sini maksudnya apa? Mas kawin. Modal kawin maksudnya mas kawin. Bukan tabungan untuk hidup selama 1 tahun. Kalau nak nunggu ada tabungan untuk hidup setahun, kapan kawinnya? Makanya dalam hadis Nabi Muhammad ketika mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Kata Nabi, wahai anak muda, barang siapa dari kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka nikahlah, kata Nabi. Maksud mampu di sini, coba baca syarah ulama. Maksud mampu di sini, kata ulama, pertama kesehatan, artinya normal dia, bisa untuk berhubungan, karena kan tujuan dari kawin punya anak keturunan. Mampu di situ maksudnya. Kemudian yang kedua, mampu untuk membayar mahar. Itu maksud Nabi. Urusan besok, urusan lusa, itu bukan itu yang dimaksud sama Nabi Muhammad. Jadi maksudnya bayar mas kawin mampu, mahar untuk hari itu, makan minumnya ada. Ustaz, dari mana kita tahu itu yang dimaksudkan sama Nabi Muhammad? Dari praktiknya langsung. Sayyidina Ali ketika menikah dengan Siti Fatimah sama, tidak punya apa-apa. Kan
yang ngelamar Siti Fatimah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Nabi diem. Paham Abu Bakar, oh berarti bukan aku jodohnya Fatimah. Mundur. Kata Abu Bakar, Umar, kau be maju coba. Maju Sayyidina Umar. Ini putri Nabi, rebut sahabat. Sayyidina Umar maju, melamar. Nabi diem. Nah, berarti aku juga bukan, kata Sayyidina Umar. Akhirnya mereka berdua datang ke Sayyidina Ali. Ali, coba kamu be maju. Kata Sayyidina Ali, aku tidak punya apa-apa. Sama. Tidak punya apa-apa. Kenapa tidak Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman kan udah jadi mantu Nabi. Sayyidina Ali, akhirnya Sayyidina Ali maju. Malu-malu maju. Nabi senyum ketika melihat Sayyidina Ali. Akhirnya mengutarakan maksud kedatangannya untuk melamar Fatimah. Kata Nabi, Allah memang memerintahkan aku untuk menikahi Fatimah denganmu wahai ayah. Kau punya apa untuk mahar? Tidak punya apa-apa. Ya, kalau mau tua zaman sekarang, baliklah dulu. Tidak punya apa-apa. Kata Sayyidina Ali, aku cuma punya baju besi ya Rasulullah. Kata Nabi, jual, belikan kambing mas kawin untuk Fatimah. Udah. Yang penting itu, mampu untuk bayar mahar. Nabi tidak nanya, besok putriku makan apa, lusa putriku makan apa. Bukan itu yang ditanyakan sama Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Pak, kita tidak perlu nak cek itu juga. Dah mikirin makanan besok lusa dah. Artinya kalau misalkan ada yang melamar putri kita, pertama agamanya bagus, itu yang harus dikoreksi pertama kali. Kayak kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu faqbalu. Kata Nabi dalam hadis, kalau ada yang datang kepada kalian melamar putri kalian, cucu kalian, yang kalian sukai agamanya, itu yang dijadikan patokan sama Nabi. Agamanya bagus, terima kata Nabi Muhammad. Jadi yang harus kita koreksi pertama kali, ya agamanya. Sholat akidah, itu yang terpenting. Kalau orang, anak muda, rajin sholat, insya Allah yang lain bagus. Sholat apa tidak? Oh rajin budak ini ke masjid. Tambah lagi berjamaah. Ini insya Allah 90% bagus yang lain. Tapi kalau sholat sudah tidak, udah. Tolaklah Pak. Oh tapi Ustaz, dia pakai Alphard ke rumah kami. Nah Alphard, nak jet pribadi, jangan terima kalau tidak sholat. Kenapa? Karena Nabi yang ngomong, rugi kalian, kata Nabi. Sebagaimana kita laki-laki, ketika mau menikahi perempuan, kata Nabi, pilihlah yang agamanya bagus. Begitu juga kita sebagai orang tua, ketika mau menikahi putri kita, pilihlah agamanya, dijamin kamu akan beruntung, kata Nabi Muhammad. Fadfar bidatid taribat yadak. Ini jaminan dari Nabi. Kata Nabi, pilihlah yang agamanya bagus, kamu akan beruntung. Mau kawin, cari perempuan yang agamanya bagus. Kata Nabi, tentu ketika kita mau kawin, pasti kita lihat cantiknya dulu. Kan begitu. Dan memang ini wajar, sifat manusia. Makanya Nabi nyuruh, ketika ada anak mau kawin, lihat dulu mukanya. Istilahnya tidak boleh beli kucing dalam karung. Tidak boleh. Jadi boleh. Istilahnya ada orang mau melamar putri kita, atau anak kita mau melamar putri orang lain. Sebelum istilahnya deal, oke, harus melihat dulu mereka ini. Yang laki-laki melihat perempuan, yang perempuan melihatlah laki. Lihat kata Nabi. Fa'innahu ahra an yu'dama bainakuma. Ketika ada sahabat yang mau kawin, dak nyingok dulu, kata Nabi, jingok dulu. Karena itu insya Allah akan bikin hubungan kalian langgeng, kata Nabi Muhammad. Harus lihat. Ini dijamaliha. Artinya apa ya? Kita normal ketika nikah, perempuan pengen muka suami yang enak dilihat, suami pengen istrinya yang enak dilihat. Ya, walaupun kan cantik atau tidak itu relatif. Untuk setiap orang beda-beda. Cuman dianjurkan sama Nabi untuk melihat. Akan tetapi kata Nabi, kalau misalkan ada pilihan, yang satu cantik, tidak pernah sholat, ganteng tapi tidak pernah sholat, yang satu kaya, tidak pernah sholat, kata Nabi, pilih yang agamanya bagus, taribat yadak, maka kalian akan beruntung. Janji dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan yang didepankan kecantikan, ketampanan, jangan yang didepankan kekayaan,
Oh dia banyak duit, dia habis kawin seminggu bangkrut, dunianya habis, nah apa? Eh, oh tampan, setelah berapa tahun, tidak tampan lagi, cantik, mengkerutulah setelah berapa tahun, perawatan mahal, kan begitu. Tapi kalau agama, selama seumur hidup akan ada, itu maksudnya. Akan membantumu untuk dekat dengan Allah. Kan perempuan ini apa? Musaidah yang membantu kita untuk dekat dengan Allah. Kenapa Pak? Karena di akhir zaman kata Nabi, ini hadis juga dari Nabi. Di akhir zaman kata Nabi Muhammad, halakur rojul fi zaujatihi wa fi auladi. Kata Nabi, nanti di akhir zaman orang itu banyak yang celaka karena istrinya, karena anaknya. Bagaimana? Kok celaka karena istri, karena anak? Kata Nabi Muhammad, yu'ayyirunahu bil faqri. Istri anaknya banyak nuntut. Nuntut ini, nuntut itu, nuntut ini, nuntut itu. Akhirnya suaminya pusing, pemasukannya tidak maksimal. Akhirnya udah, yang penting dapat duit, mau caranya halal haram, pokoknya kebutuhan istri anakku terpenuhi. Nah, itu. Jadi celakanya suami nanti di akhir zaman, kata Nabi Muhammad, kebanyakan dari istrinya sendiri, dari anaknya sendiri. Ini tentunya istri yang tidak tahu agama. Anak yang tidak bisa dididik agamanya. Tapi kalau istri yang paham agama, anak yang tahu agama atas didikan ibunya, tidak bakal nuntut berlebihan. Bahkan diriwayatkan, Al-Imam Zunnun Al-Misri, terkenal dari ulama, Zunnun Al-Misri. Beliau ini setiap pagi nak metu rumah begawe, yang ngantar ke pintu putrinya masih umur 5 tahun. Putrinya ini setiap ngantar sampai pintu, bukan, Pak, ya pesen ini, pesen itu, bawa balik kagak, belum dapat duit, pesananlah banyak, kan itu kalau kita sekarang. Apa kata putrinya? Ya abati, wahai ayahku, inna nasbiru alal ju' ala harril ju' fid dunya. Kami sabar, sakit perut ini, lapar di dunia, kami sabar. Tapi ayah, kami tidak sabar dengan panasnya api neraka di jahanam nanti. Kami sabar, lapar di dunia. Tapi kami tidak tahan, kami tidak kuat, kami tidak bisa sabar dengan panasnya api neraka jahanam. Artinya kalau kerja ini tidak dapat duit, jangan bawa duit yang haram. Itu. Ini dari putrinya yang umur 5 tahun. Dari mana didikan ini? Ya dari istri yang salihah. Perempuan yang tahu agama. Makanya itu yang diinginkan sama Nabi Muhammad SAW. Fadfar bidatid din. Pilih agama, kata Nabi, maka kamu akan beruntung. Makanya Nabi kenapa tertarik dengan Siti Khadijah? Bukan karena kekayaannya. Walaupun, kata ulama, kekayaan perempuan itu juga termasuk penyebab kita suka dengan perempuan tersebut. Nabi yang ngomong. Perempuan itu, kata Nabi, dinikahi karena cantiknya, karena kayanya, karena keluarganya, ada punya nama baik, karena agamanya. Cuman kalau 4 ini suruh milih, kata Nabi, pilih agama, maka kamu akan beruntung. Oh, tidak taunya di satu perempuan ada gak 4-4-nya. Alhamdulillah. Itu berarti rezeki yang luar biasa untuk anak tadi. Misalkan ada 4-4-nya di satu perempuan, alhamdulillah. Tapi kalau suruh milih, pilihlah yang bagian agama. Karena ketika kita dapat perempuan yang solihah, akan membantu kita untuk taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tertarik dengan Siti Khadijah karena sifat baik Siti Khadijah, akhlak mulia, terkenal beliau at-tahirah. Dari zaman jahiliyah sudah dikasih julukan perempuan yang suci memang Siti Khadijah. Sebagaimana Nabi dari sebelum diutus sama Allah dijuluki Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Siti Khadijah dari zaman jahiliyah sudah dijuluki imra'ah syarifah, tahirah, salihah. Perempuan yang menjaga harga dirinya, perempuan yang suci, perempuan yang salihah. Cocok.
Perempuan yang baik ketemu dengan laki-laki yang baik. At-tayyibun lit-tayyibat, kata Allah di dalam Al-Quran. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Sehingga keloplah Nabi dengan Siti Khadijah. Tadi dilamar, akhirnya Nabi besar Muhammad SAW, riwayat yang kedua, Nabi melamar, Nabi datang dengan paman-paman beliau menghadap keluarga Siti Khadijah dan dinikahkanlah Nabi oleh paman Siti Khadijah yang bernama Amr. Namanya Amr bin Asad. Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Diriwayatkan ayah Siti Khadijah sudah meninggal. Makanya yang menikahkannya pamannya. Jadi ada lamaran, bahkan ada khitbah. Ada khutbah. Khutbah di khitbah. Khutbah itu khutbah nikah. Sebelum ijab kabul ada alhamdulillah, ada begitu. Di dalam melamar, jadi dalam pelamaran pun ada begitu. Dan ada mas kawin. Diriwayatkan mas kawinnya 20 ekor kambing. Banyak. 20 ekor kambing. Itu mas kawin yang diberikan oleh Nabi Muhammad untuk Siti Khadijah radhiyallahu taala anha dinikah. Jadi nikahnya, resepsinya persis dengan pernikahan Islam. Ada ijab kabul, ada mahar, mas kawin, ada wali, ada saksi. Ini kan pernikahan Islam. Ada wali nikah, paman, beradean bapak, bukan beradean ibu, saudara ibu tidak boleh jadi wali nikah, saudara bapak yang boleh jadi wali nikah kalau bapaknya tidak ada. Kemudian ada saksi, banyak saksinya. Paman Nabi semua hadir, keluarga Siti Khadijah juga ramai, ada mahar. Mahar ini wajib dibayar, Pak. Mas kawin, bukan antar-antaran, bukan mas kawin, mahar yang disebutkan atau tidak disebutkan di ijab kabul tetap wajib dibayar. Walaupun tidak disebutkan di ijab kabul. Nah, cuman bedanya kalau tidak disebutkan di ijab kabul, maka si suami cuman wajib bayar mas kawin yang biasa dipakai untuk setempat. Misalkan mas kawin di zaman sekarang biasanya duit 500.000 misalkan. Maka ketika mahar tidak disebutkan di ijab kabul, suami cuma wajib bayar mahar 500.000. Kalau keluarga perempuan pengen mahar mas kawin di ijab kabul, mas kawinnya 1 suku emas. Kalau tidak disebutkan di ijab kabul, suami boleh milih 500.000, boleh milih 1 suku. Tidak wajib dia bayar 1 suku emas. Tapi kalau sudah disebutkan di ijab kabul, mau tidak mau suami wajib bayar 1 suku emas. Tidak dibayar jadi utang. Hati-hati, mas kawin itu jadi utang. Akulah kawin juga. Lah punya anak kami Ustaz. Dah baca jadi utang itu. Utang kita ke bini kita. Berhak dia tuntut. Nah, ini pernikahan Islam. Ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada maharnya, dan ini ada di pernikahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernikahan yang begitu mulia, begitu luar biasa terjadi di bulan Safar. Umur Nabi 25 tahun 2 bulan 10 hari umur Nabi, umur Siti Khadijah 40 tahun. Dari pernikahan ini banyak keberkahan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya termasuk doa setelah ijab kabul, ya Allah, ini doanya kan, mudah-mudahan mereka langgeng, mereka diberkahi sebagaimana Nabi dan Siti Khadijah diberkahi. Sebagaimana Nabi dan Siti Khadijah dilanggengkan sampai di akhirat. Itu termasuk doa yang disebutkan setiap habis ijab kabul. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Siti Khadijah, imra'ah salihah, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Siti Khadijah bakal banyak kita sebutkan nanti di cerita berikutnya sampai beliau wafat. Karena beliau selalu membersamai banyak andil
banyak kontribusi dalam dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita kaji di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan selalu dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di depan kami sampaikan untuk menjadi malam besar bersama Ustaz ya Pak Ustaz dari dengan bahasan tinggi dan respons dari jemaah